Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Yanti dari LKP Yanti Surakarta. Ketahuilah teman-teman semuanya, apa itu perangkat pembelajaran. Saya akan menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui ya. Nah, sabar dulu teman-teman ya. Ya, apa itu perangkat pembelajaran? Ya, bisa dilihat di dalam slide saya bahwa perangkat pembelajaran itu adalah bahan yang dibutuhkan seorang pengajar atau guru gitu ya, yang terdiri dari satu, ada silabus. Nih ya, ada silabus yang mana nanti silabus ini akan dikupas ya lebih dalam menjadi bagian yang lebih detail lagi, yaitu dalam bentuk RPP ya. RPP atau rencana pembelajaran. Dan perangkat selanjutnya dari pembelajaran tersebut yaitu ada lembar kegiatan siswa atau peserta didik dan instrumen penilaian. Nah, kemudian apa itu silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran bagi suatu kelompok mata pelajaran tertentu, yang mana nanti dalam silabus tersebut mencakup yang pertama adalah standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, kemudian ada materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Nah, standar kompetensi itu apa? Standar kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikuasai oleh peserta didik dalam pelajaran tertentu. Ya. Dan kemudian apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik tersebut telah mencapai dalam kompetensi yang sudah ditetapkan. Ya, paham ya? Dan selanjutnya kegiatan pembelajaran atau materi pembelajaran. Itu apa gitu ya? Itu adalah materi pembelajaran bagi peserta didik untuk mencapai kompetensi dalam satu unit kompetensi, tentunya dengan menggunakan instrumen penilaian gitu. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran itu apa? Yaitu proses berlangsungnya kegiatan interaktif antara guru atau instruktur dengan peserta didik ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Lalu apa itu indikator penilaian? Indikator penilaian adalah acuan penilaian yang merupakan tanda bahwa peserta didik tersebut tercapai dalam sebuah kompetensi. Nah, dan tentunya sebagai representasi dari sikap yang akan dinilai begitu. Kemudian alokasi waktu, apa itu alokasi waktu gitu? Alokasi waktu adalah pelacakan jumlah waktu dalam materi atau bahan tertentu sebagai materi pembelajaran atau bahan pembelajaran gitu. Dan kemudian apa itu sumber bahan atau alat belajar gitu. Tapi teman-teman harus tahu dulu, sumber belajar itu berbeda dengan alat pembelajaran ya. Sumber belajar bisa berupa modul, instruktur, slide, LCD, proyektor atau kamera. Metode pembelajaran itu adalah sumber belajar. Dan kalau alat belajar tentunya di sini saya kan sebagai instruktur tata kecantikan rambut itu. Jadi alatnya tentu seperti catok, alat kerimbat, kemudian ada steamer, itu adalah alat gitu ya, alat untuk pembelajaran di salon saya gitu ya. Tapi kalau bahan itu adalah yang habis pakai, sesuatu yang habis pakai seperti obat kerimbat atau obat smoting. Nah, itu adalah bahan.
Nah, di sini teman-teman tentunya harus paham dulu ya, silabus itu apa isinya gitu ya. Bisa tadi nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya lewat WA saya, nanti saya kasih gitu. Nah, terus kemudian RPP itu. RPP itu bisa dilihat di slide-nya saya itu, bahwa RPP adalah suatu rencana pelaksanaan pembelajaran. Adalah sebuah bentuk dari rencana yang akan disampaikan dari instruktur kepada peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar atau kompetensi dari materi pembelajaran tersebut. Nah, ini dilakukan sebagai penjabaran yang lebih dalam dari silabus tadi, kawan-kawan. Ya, jadi tentunya kawan-kawan harus paham itu. Bedanya apa antara silabus dengan RPP gitu. Ya, kalau silabus itu memuat satu level pembelajaran dalam satu unit kompetensi. Sedangkan RPP itu lebih mendetailkan atau lebih dalam mengulas tentang silabus tersebut. Ini contoh saja, teman. Di silabus itu ada yang namanya pembelajaran kerimbat gitu. Itu silabusnya kerimbat gitu, satu unit kompetensinya kerimbat. Tetapi di dalam RPP ini ada sub-subnya, sub-sub dari satu unit kompetensi kerimbat tersebut gitu. Apa saja itu? Ada keramas, kemudian RPP-nya ada blow dry, ada masasnya gitu, pemijatannya ya, itu adalah RPP-nya itu. Dalam pertemuan berikutnya ada beberapa pertemuan dalam pembelajaran dari satu hari itu ada berapa jam pembelajaran dan berapa pertemuan, seperti itu namanya RPP.